Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyanda, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa materi yang berhubungan dengan komunikasi bisnis. Salah satunya yaitu contoh dari komunikasi bisnis, yaitu komunikasi lisan. Baik, untuk selanjutnya kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi bisnis itu sendiri. Komunikasi bisnis berasal dari dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis, di mana komunikasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Secara etimologis, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, atau bahasa dasarnya adalah busy, yang artinya sibuk. Secara harfiah, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan pengertian dari komunikasi bisnis itu sendiri adalah komunikasi dalam dunia bisnis yang memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, komunikasi bisnis memiliki beberapa manfaat di dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah mendeteksi dengan cepat hal-hal yang salah. Yang kedua, memperkuat hubungan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir adalah memperbaiki citra perusahaan dan karyawan. Untuk bentuk-bentuk komunikasi sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada komunikasi lisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Dan yang terakhir ada komunikasi visual. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis, yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau oral communication adalah saluran dari komunikasi yang paling banyak digunakan dalam dunia bisnis. Contoh dari komunikasi lisan adalah percakapan tatap muka seperti wawancara, pidato, rapat, dan presentasi. Kemudian ada telepon, lalu ada teleconference, dan yang terakhir adalah video conference. Selanjutnya, komunikasi lisan cocok digunakan apabila yang pertama yaitu 1. Diperlukan umpan secara langsung dari si penerima. Yang kedua, pesan relatif sederhana. Yang ketiga, tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Yang keempat, audiens dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Lalu yang terakhir ada ingin mendorong interaksi untuk pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Selain itu, komunikasi lisan juga memiliki beberapa manfaat di dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada pesan langsung diterima oleh komunikan dengan lebih cepat. Yang kedua, ditunjang oleh mimik wajah dan gerak tubuh akan memperkuat pesan yang disampaikan sehingga efektivitasnya lebih tinggi. Dan yang terakhir ada umpan balik dapat langsung dilihat dan dirasakan. Nah teman-teman, selain keunggulan, komunikasi lisan juga mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah adanya hambatan teknis yang menghalangi secara teknik sampainya pesan seperti suara gaduh, mimik mati, atau kurang pendengaran. Lalu yang kedua ada jika tidak diberi perhatian, maka kemungkinan besar poin penting akan hilang. Dan yang terakhir ada audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik tanpa mendengar dulu apa yang disampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.